Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Coba deh kalian bayangin situasi ini. Jam udah nunjukin pukul 2 pagi. Dunia di luar sana udah bener-bener sepi, lampu kamar udah kalian matiin, dan badan kalian sebenarnya udah capek luar biasa. Tapi bukannya tidur, mata kalian malah melek lebar natap langit-langit kamar. Terus, tiba-tiba aja, otak kalian mulai muter ulang, kesalahan kecil waktu presentasi tadi siang lah, kekhawatiran soal tagihan bulan depan lah, atau bahkan ketakutan irasional soal masa depan. Kalian ngerasa terjebak, cemas, dan kayak lumpuh sama pikiran sendiri. Nah, kalau ini terdengar familiar, tenang aja, kalian sama sekali nggak sendirian. Dan tahu nggak, ada penjelasan ilmiah yang super masuk akal di balik krisis eksistensial jam 3 pagi ini. Ada seorang psikolog namanya Dr. Anna Katarina Schaffner dan dia punya analogi yang menurut saya pas banget. Beliau bilang, pikiran kita di malam hari itu benar-benar kerja kayak seorang editor film horor yang handal. Ibaratnya gini, otak kalian ngambil rekaman video yang biasa-biasa aja dari kegiatan kalian di siang hari. Misalnya nih, cuma dapat chat singkat dari bos atau obrolan agak canggung sama teman. Kalau siang ya itu cuma adegan biasa kan? Tapi pas malam hari, wah, sutradara malam di otak kalian mulai beraksi. Dia potong semua adegan positif, ditambahin filter warna yang gelap, dan dikasih musik latar yang tegang banget. Tiba-tiba, sebuah chat yang belum dibalas berubah jadi skenario kiamat kalau kalian bakal dipecat atau dibenci semua orang. Jadi, di penelusuran kita kali ini, kita bakal mecahin misteri besar ini bareng-bareng. Kita bakal ngebongkar stigma soal overthinking larut malam ini dengan membedah sains dan neurobiologi di baliknya. Kita bakal lihat gimana otak kita itu secara harfiah ngerubah sistem operasinya begitu matahari terbenam. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa merebut balik kendali atas pikiran dan tidur kita. Bagian 1, misteri pikiran tengah malam. Yuk kita mulai investigasinya. Fenomena lewah pikir alias overthinking ini sebenarnya sering banget berawal dari yang namanya utang emosional yang numpuk di siang hari. Bayangin, kalian kerja seharian, nahan stres, nyembunyiin emosi biar kelihatan profesional, dan dituntut terus produktif. Nah, layaknya debt collector atau penagih utang, pikiran-pikiran yang belum sempat diproses ini bakal datang nagih di malam hari, tepat pas pertahanan mental kalian lagi di titik paling rendah. Dan ini nyambung ke sebuah temuan keren dari para ilmuwan Harvard yang disebut hipotesis mind after midnight. Hipotesis ini bilang kalau otak manusia itu beneran ngejalanin program kognitif yang beda banget setelah lewat tengah malam. Jadi pas kalian begadang di jam-jam biologis malam, otak kalian jadi super sensitif sama ancaman, jadi lebih impulsif, dan kontrol rasional kalian itu benar-benar terjun bebas. Singkatnya, otak kalian ngebajak dirinya sendiri. Dan jujur aja, ini bukan cuma perasaan yang dialamin 1-2 orang doang. Coba kita lihat data nyatanya dari Riset Kesehatan Dasar Nasional atau Riskesdas tahun 2018. Tercatat ada 6,1% penduduk usia di atas 15 tahun yang ngalamin gangguan mental emosional, kayak kecemasan, dan 6,2% remaja ngalamin depresi. Kelihatannya sih cuma 1 digit ya, tapi tunggu dulu, persentase itu setara sama belasan juta orang di Indonesia yang tiap malam mungkin harus berjuang ngelawan pikirannya sendiri. Dampak dari kurang tidur dan cemas ini kerasa banget loh, mulai dari produktivitas yang anjlok, emosi yang nggak stabil, sampai bikin kesehatan fisik juga ikutan drop. Masuk ke bagian 2, arsitektur saraf sang overthinker. Biar gampang bayanginnya, coba ibaratkan otak kalian itu kayak sebuah perusahaan raksasa yang strukturnya rapi banget. Di siang hari, perusahaan ini dipimpin sama seorang CEO yang super rasional dan analitis. Nah, ini namanya korteks prefrontal. Tugas si CEO ini adalah ngambil keputusan logis dan ngeredam kepanikan. Tapi pas malam tiba, karena seharian udah dipakai mikir keras, si CEO ini kelelahan dan akhirnya ketiduran di mejanya. Terus apa yang terjadi? Kendali perusahaan tiba-tiba jatuh ke tangan amigdala. Amigdala ini adalah pusat pemrosesan emosi primitif yang bisa kita ibaratkan kayak satpam malam jaga yang gampang banget panik. Tanpa diawasin sama si CEO yang logis tadi, si satpam ini ngelihat bayangan pohon aja dikiranya monster dan masalah sepele langsung dibesar-besarin jadi ancaman luar biasa. Kegagalan sistem ini akhirnya bikin efek korsleting di dalam jaringan syaraf kita. Di siang hari kita kan sibuk ya sama kerjaan atau hal-hal di luar diri kita. Kesibukan ini ngaktifin mode di otak yang namanya Task Positive Network atau TPN yang jago banget mecahin masalah.
Tapi pas malam hari saat kamar gelap dan sunyi, semua distraksi itu kan hilang. Nah, otak kita otomatis pindah ke mode lain yang namanya Default Mode Network atau DMN. Karena mode pemecah masalah tadi lagi lemah, mode DMN ini malah ngejebak kita di dalam pusaran pikiran. Kita jadi muter-muter aja mikirin kekhawatiran yang sama terus-menerus, persis kayak kaset rusak. Karena otak kita lagi nggak punya cukup energi buat nyari solusinya. Nggak heran, para psikolog klinis sering banget nyebut jam-jam sebelum tidur ini sebagai jendela ruminasi. Lanjut ke bagian 3, sabotase hormon dan sirkadian. Secara saraf otak emang udah kewalahan, tapi mari kita lihat dari sisi endokrinologi alias hormon. Karena ternyata jam biologis dan hormon di tubuh kita juga ikutan sabotase kita secara aktif. Coba perhatiin garis waktu hormon kortisol ini. Kalian pasti tahu kan kortisol itu sering disebut hormon stres. Normalnya kadar kortisol ini turun drastis sampai ke titik terendah pas tengah malam, biar tubuh kita bisa istirahat. Nanti pelan-pelan dia bakal naik lagi jam 3 pagi buat nyiapin kita bangun di jam 8. Tapi buat kalian yang lagi ngalamin stres kronis, jam sirkadian ini rusak. Titik paling rendah di tengah malam tadi gagal dicapai atau malah hormonnya melonjak ke pagian. Akibatnya, hormon ini malah nekan pedal gas sistem saraf kalian, bikin jantung deg-degan, keringat dingin, dan otak nolak buat dimatiin walau badan kalian rasanya udah remuk kecapean. Dan parahnya lagi, sabotase alami ini makin ancur gara-gara kebiasaan modern kita. Ngaku deh siapa yang sering doom scrolling buka sosmed jam 1 pagi di balik selimut. Nah, cahaya biru dari layar HP kalian itu secara agresif nekan produksi melatonin. Padahal, melatonin ini hormon penting banget buat nenangin sistem saraf dan ngasih sinyal, woi, ini waktunya tidur. Penurunan melatonin ini juga ikutan ngacak-ngacak serotonin kita, si zat kimia penstabil suasana hati. Jadi sederhananya, setiap kali kalian natap layar HP malam-malam, kalian itu secara nggak langsung lagi manjangin mode lawan atau lari di otak kalian, yang ujung-ujungnya bikin rasa cemas itu jauh lebih parah. Bagian 4. Warisan evolusi bias negatif. Sekarang kalian mungkin mikir, kok bisa sih otak kita didesain dengan cacat kayak gini? Jawabannya mind-blowing banget. Ini tuh sama sekali bukan cacat atau glitch. Ini adalah warisan evolusi dari nenek moyang kita. Sebuah mekanisme yang beneran dirancang buat bikin mereka tetap hidup. Dalam sains, ini disebut ketidaksesuaian evolusioner. Gini loh, selama jutaan tahun, malam hari adalah waktu paling mematikan buat manusia purba, karena banyak predator. Jadi manusia purba yang gampang parno dan super waspada di malam hari lah yang bisa selamat dan mewariskan gennya ke kita sekarang. Masalahnya, di zaman modern ini kita ngalamin ketidaksesuaian. Kalian tidur di kamar yang nyaman, pintunya dikunci, dan gak ada harimau yang mau mangsa kalian dari balik lemari kan? Tapi karena sirkuit kepanikan kuno di otak kita ini tetap nyala tanpa ada ancaman fisik yang nyata, akhirnya dia salah sasaran dan malah nembakin paniknya ke email kerjaan yang belum dikirim atau mikirin sisa saldo ATM. Ada satu pepatah yang ngerangkum ini semua dengan sempurna. Otak berevolusi untuk mencegah bahaya, bukan untuk memperkuat kebahagiaan. Inilah paradoks terbesarnya. Coba ingat-ingat, pernah nggak sih kalian begadang sampai jam 2 pagi, cuma gara-gara mikirin betapa indahnya hidup kalian? Wah, hidupku luar biasa banget, gitu selama 3 jam berturut-turut? Hampir pasti nggak pernah kan? Kenapa? Karena menurut kacamata evolusi, kalau kita kelewatan ngelihat pelangi, kita nggak bakal mati. Tapi kalau kita kelewatan dengar suara semak-semak goyang yang ternyata itu macan tutul, fatal akibatnya. Makanya pikiran negatif di otak kita itu nempel banget kayak lem. Sementara pikiran positif lewat gitu aja ibarat air di atas daun talas. Oke, masuk ke bagian 5, cara mengalahkan pikiran malam. Gimana caranya kita ngerebut balik jam tidur kita? Nah, salah satu solusi yang paling brilian dan udah terbukti secara klinis adalah nerapin waktu khawatir terjadwal. Serius, ini ngaruh banget. Daripada kalian bawa semua beban pikiran itu ke kasur, coba deh mulai sekarang sisihin waktu 15-20 menit di sore hari khusus buat nyatet semua kekhawatiran kalian di buku. Ini tuh cara kalian bayar lunas utang pikiran di siang hari. Jadi pas malam tiba, otak ngerasa tugas mikirnya udah kelar. Dengan ngasih tempat resmi buat rasa cemas itu di atas kertas pas sore hari, kalian secara nggak langsung nutup pintu buat pikiran-pikiran rese itu datang nagih pas kalian lagi mau merem. Dan tentu aja, jangan lupa batasin cahaya biru, kurangi kafein malam, dan atur kamar biar sejuk dan gelap. Terus gimana kalau udah terlanjur kebangun jam 3 pagi dan rasanya panik banget? Jangan dilawan, mending kita lakukan override manual alias ngambil alih paksa kendali dari si amigdala yang lagi panik tadi. Pertama, turunin detak jantung kalian pakai teknik napas 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, embusin pelan-pelan 8 detik. Ini benar-benar kayak narik rem tangan saraf kalian. Kedua, kasih jarak. Kasih nama aja rasa panik kalian itu. Bilang aja ke diri sendiri.
Ah, ini masih sutradara malam lagi caper nyoba nakut-nakutin gue. Ketiga, janji sama diri sendiri kalau kalian bakal mikirin masalah itu besok jam 9 pagi aja. Pas CEO otak kalian udah bangun dan ngantor lagi. Satu hal yang wajib banget kalian ingat dan tanemin di kepala. Pikiran-pikiran kalian di tengah malam itu cuma efek samping dari badan kalian yang lagi capek. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Cerita-cerita horor yang diputar sama otak kalian itu 100% nggak nyata. Masalah yang rasanya kayak kiamat dunia pas jam 3 pagi itu, percaya deh, hampir selalu punya solusi yang jelas dan gampang banget diselesain pas CEO rasional kalian bangun besok paginya. Kalian itu nggak gagal, dunia juga nggak kiamat, kalian cuma butuh tidur. Itu aja. Nah, sebelum kita nutup penelusuran kita kali ini, saya mau kalian renungin sebentar. Cuma dengan sadar kalau overthinking malam ini adalah murni glitch dari mesin biologis kita, rasanya tuh udah ngebebasin banget kan? Ngomong-ngomong, saya jadi penasaran nih. Apa sih skenario terburuk dan paling absurd yang pernah diciptain sama sutradara malam di kepala kalian pas lagi overthinking? Yuk, ceritain dan kita ketawain bareng-bareng di kolom komentar. Kalau pembahasan ini ngebantu kalian, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian yang juga anggota klub begadang karena overthinking. Makasih banyak udah belajar bareng saya hari ini. Selamat istirahat dan semoga tidur kalian malam ini benar-benar nyenyak ya.